Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Fatur Rahman, kedua Amalia Febria Rizky Kumala, ketiga Nisrina Salma Mufidah, keempat Laila Dewi, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang macam-macam model pembelajaran jarak jauh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh adalah sebuah upaya untuk masalah pendidikan dengan keterbatasan antara pengajar atau tutor dengan peserta didik untuk bertatap muka. Dengan mengadakan pembelajaran memisahkan antara tenaga pengajar dengan peserta didik dengan bantuan media cetak maupun elektronik seperti email, video konversi, soft file yang berisi materi yang dapat diakses oleh peserta didik tanpa adanya batasan waktu dan letak geografis. Dan semua itu dikoordinir oleh lembaga penyelenggara pendidikan jarak jauh untuk melakukan perencana, pengorganisasian, dan monitoring terhadap berjalannya proses pendidikan jarak jauh itu sendiri. Macam-macam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, program tidak terikat pada jadwal pertemuan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh dengan e-learning. Yang ketiga, pembelajaran jarak jauh di perguruan tinggi. Media yang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama ada radio. Radio adalah alat elektronik yang digunakan sebagai media komunikasi dan informasi. Bentuk radio sangat beragam, tetapi secara sederhana bisa dibagi ke dalam dua bagian besar. Yang pertama, radio sebagai alat penerima informasi. Yang kedua, radio sebagai pemberi informasi. Istilah yang baku untuk yang kedua ini adalah stasiun radio. Radio sebagai alat penerima informasi biasanya terdiri dari alat pengatur pencarian gelombang, pengatur tara suara, antena penerima, sound, output, dan input. Radio sebagai pemberi informasi atau stasiun radio adalah media tempat mengelola informasi yang menggunakan frekuensi sebagai media penyampaian informasinya. Secara umum, fungsi siaran radio untuk pendidikan sekolah menurut Darmanto tahun 2005 antara lain adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran nasional. Yang kedua, melengkapi pembelajaran. Yang ketiga, mempercepat penyampaian informasi baru ke sekolah. Yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dengan materi pembelajaran yang sama untuk skala nasional bagi semua. Yang kelima, profesional dan profesor dalam kondisi tertentu. Selanjutnya ada conference call, adalah percakapan antara dua atau lebih peserta menggunakan struktur telepon di mana komunikasi di antara peserta berlangsung hanya dalam bentuk audio. Di antara semua jenis konferensi telepon, panggilan konferensi lebih populer karena menawarkan manfaat berikut. Peserta hanya perlu menggunakan telepon biasa untuk melakukan panggilan konferensi tanpa alat atau perangkat lunak tambahan. Dapat digunakan kapan saja, di mana saja tanpa harus mengkonfigurasi perangkat untuk digunakan. Tanpa perlu koneksi internet yang cepat karena layanan telekonferensi ini menggunakan saluran telepon, tidak perlu koneksi internet yang cepat. Untuk melakukan konferensi call, para partisipan diharuskan memanggil di nomor yang tertentu. Untuk menghubungkan mereka ke jembatan konferensi yang disediakan oleh penyedia panggilan, peralatan khusus yang menghubungkan saluran telepon yang masuk satu sama lain. Secara umum, pengguna menyedia konferensi dikenakan biaya tambahan. Selanjutnya, yang ketiga ada televisi. Televisi merupakan media komunikasi massa yang pagar banyak yang diutamakan masyarakat Indonesia. Televisi juga merupakan massa audiovisual yang mengirim gambar diam. Televisi juga merupakan massa audiovisual yang mengirim gambar diam dan gambar hidup bersama suara. Selain itu, mampu berkomunikasi secara visual melalui model, benda, orang, dan dapat menggunakan berbagai animasi yang menarik. Program televisi yang dapat menjadi bahan ajar merupakan program yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Banyak konten yang dihasilkan dari televisi. Sampai Inggris meningkatkan motivasi belajar siswa. Televisi juga merupakan media yang sangat penting untuk anak-anak. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi akses para orang tua untuk membimbing anak dalam melakukan pembelajaran. Televisi
bukan untuk pengganti buku, tetapi bisa membantu guru untuk memberikan bahan ajaran. Televisi sebagai media pembelajaran terlampir memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu televisi dapat dijadikan rangsangan untuk gemar membaca, karena teks disajikan lebih menarik sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik, jangkauan yang dicapai sangat luas. Televisi merupakan media yang mudah sekali untuk dicapai, serta televisi juga dapat memberikan apresiasi untuk khalayak penonton. Yang terakhir ada internet. Internet memiliki arti yaitu suatu hubungan dengan berbagai jenis komputer dan dengan jaringan yang ada di dunia, serta memiliki sistem operasi dengan aplikasi yang berbeda. Hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi, misalnya telepon dan satelit, yang juga menggunakan protokol standar dalam melakukan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP, Transmission Control atau Internet Protocol. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari diantaranya itu manfaat internet untuk bisnis. Sudah tidak asing lagi kata belanja online dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelaku bisnis yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainkan cukup mendaftarkan tokonya ke media belanja online dengan menggunakan proses online mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online, mulai dari matematika hingga bahasa Inggris dan pelajaran lainnya dapat digunakan mudah dan dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Misalnya e-learning, tutorial, hingga kursus juga ditawarkan di berbagai media. Manfaat internet untuk sarana hiburan dalam keuntungan mencari informasi secara cepat. Seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook, maupun Instagram. Sarana seperti ini biasa kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar, sehingga kita dapat menikmati berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet. Kelebihan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tersedianya fasilitas moderating di mana pendidik dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Yang kedua, peserta didik dapat belajar atau mereview bahan pelajaran setiap saat di mana saja kalau diperlukan. Tiga, bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, ia dapat mengakses di internet secara mudah. Yang selanjutnya ada kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, kurangnya interaksi antara pendidik dan peserta didik atau bahkan sama peserta didik. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat perbentukan progres atau proses pembelajaran. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersil. Dan yang terakhir yaitu masalah ketepatan dan kecepatan pengiriman modul dari pusat pengelolaan pembelajaran jarak jauh kepada para peserta di daerah yang sering tidak tepat dukungan administrasi untuk proses pembelajaran jarak jauh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.